Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Lestari dengan NIM 22475012 dari kelas 2A. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fundamen Ilmu Pembelajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar kognitivistik. Yang pertama, apa sih pengertian teori belajar kognitivistik itu? Teori belajar kognitivistik itu adalah teori yang menekankan pada pengaruh pemikiran dan proses mental terhadap perilaku seseorang. Teori ini menganggap bahwa belajar merupakan proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Kemudian kita masuk pada materi tokoh utama teori belajar kognitivistik. Yang pertama, ada menurut Jerome Brinner, menekankan pentingnya pembelajaran melalui penemuan discovery learning. Discovery learning yaitu model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan baru melalui eksplorasi dan penyelidikan. Discovery learning juga melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap enaktif, yaitu belajar melalui tindakan atau pengalaman langsung. Contohnya seperti belajar mengikat tali sepatu dengan langsung mempraktikkannya. Yang kedua ada tahap ikonik, yaitu belajar melalui representasi visual seperti gambar. Contohnya yaitu memahami konsep pohon melalui melihat gambar atau ilustrasi pohon. Yang ketiga atau yang terakhir ada tahap simbolik, yaitu belajar melalui penggunaan bahasa dan simbol abstrak. Contohnya seperti memahami konsep pohon hanya dengan melihat kata pohon atau simbol lainnya. Yang kedua ada menurut David Ausubel, menekankan pentingnya belajar bermakna dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Maksudnya di sini adalah pembelajaran akan lebih efektif dan tahan lama jika siswa mengaitkan materi baru dengan konsep, fakta, atau pengalaman yang sudah pernah mereka pahami sebelumnya. Dengan cara ini, informasi baru tidak hanya dihafal, tetapi benar-benar dipahami dan terintegrasi secara mendalam dalam pikiran siswa, sehingga memudahkan pengingatan dan penerapan pengetahuan tersebut di masa depan. Yang ketiga ada menurut Robert M. Gigney, menekankan pentingnya berfokus pada proses mental yang terjadi dalam belajar, yaitu bagaimana informasi diterima, diolah, disimpan, dan digunakan. Pernyataan tersebut berarti bahwa dalam belajar yang paling penting adalah memahami bagaimana pikiran seseorang menerima informasi, memprosesnya, menyimpannya dalam ingatan, dan menggunakannya saat dibutuhkan. Fokus pada proses mental ini membantu menjelaskan bagaimana seseorang belajar secara aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dan yang keempat atau yang terakhir ada menurut Jane Piaget, menekankan bahwa perkembangan kognitif anak melalui 4 tahapan yang terstruktur dan berurutan, yaitu yang pertama ada sensori motor. Yang dimaksud tahap sensori motor yaitu bayi berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui indera dan gerakan. Mereka menggunakan refleksi, sensasi, dan gerakan untuk memahami dunia. Konsep ketetapan objek atau objek permanence mulai muncul di mana anak memahami bahwa objek masih ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua ada pra-operasional. Tahap pra-operasional ini biasanya terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili dunia. Mereka belum memiliki pemahaman logis tentang konsep-konsep seperti kekekalan dan reversibilitas. Pada tahap ini, anak juga cenderung berpikir secara egosentris atau memahami dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Yang ketiga ada operasional konkret. Tahap operasional konkret ini biasa terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Anak mulai berpikir secara logis tentang objek nyata dan peristiwa konkret. Mereka memahami konsep kekekalan, reversibilitas, dan dapat mengklasifikasikan benda-benda. Namun, mereka masih kesulitan berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dan yang keempat atau yang terakhir ada operasional formal. Tahap operasional formal ini terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Anak mulai mampu berpikir secara abstrak, hipotesis, dan sistematis. Mereka mampu melakukan penalaran logis, penyelesaian masalah dengan metode ilmiah, dan memahami konsep-konsep abstrak seperti matematika dan sains. Belajar adalah proses menyesuaikan dan mengubah pengetahuan dalam pikiran yang berkembang secara alami. Baiklah, kita masuk pada materi prinsip utama teori kognitivistik. Belajar adalah proses mental aktif yang melibatkan pengolahan dan pengorganisasian informasi.
Proses berpikir seperti pengamatan dan pemecahan masalah sangat penting. Struktur kognitif yang ada mempengaruhi pemahaman informasi baru, sehingga belajar mengubah struktur mental. Belajar juga terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, dan pembelajaran efektif menekankan pemahaman serta penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita masuk pada materi aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada, menurut Jeremy Brinner, menekankan pentingnya pengalaman dan struktur dalam pembelajaran. Belajar harus bermakna dan relevan dengan konteks kehidupan siswa. Yang kedua ada, menurut David Ausubel, mengemukakan teori belajar bermakna, di mana materi baru harus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang ketiga ada Robert M. Gigny, mengembangkan model pembelajaran yang menekankan pada tahapan-tahapan belajar yang berstruktur. Dan yang keempat atau yang terakhir ada, menurut Jane Piaget, mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan yang terurut. Guru harus memahami tahapan perkembangan kognitif siswa agar dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai. Sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu hubungan teori kognitivistik dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang pertama ada kognitif, yaitu berfokus pada bagaimana siswa aktif terlibat dalam proses belajar untuk memahami dan mengelola informasi, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Ini berarti guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi, sehingga siswa dapat aktif membangun pengetahuan mereka. Dan yang kedua ada afektif, yaitu berfokus pada bagaimana pemikiran dan perasaan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Perlu diperhatikan juga bahwa afektif memiliki peran penting dalam proses belajar, seperti motivasi, minat, dan emosi yang berpengaruh pada bagaimana seseorang memproses dan mengingat informasi. Yang ketiga atau yang terakhir ada psikomotor siswa, yaitu menekankan pada pemberian pengalaman belajar yang aktif dan berstruktur, serta melibatkan pemikiran kritis dan analisis. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka melalui interaksi dan eksplorasi. Sampailah kita pada penghujung presentasi, yaitu kesimpulan. Yang pertama, teori kognitivistik secara umum menegaskan bahwa teori ini menekankan pentingnya proses kognitif dalam pembelajaran, yaitu bagaimana pikiran manusia memperoleh informasi, membangun pengetahuan, dan mengubah cara berpikir siswa. Yang kedua, aplikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran menekankan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa dengan memperhatikan perkembangan kognitif mereka, sehingga dapat mengoptimalkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang terakhir, teori kognitivistik menunjukkan bahwa perkembangan kognitif siswa merupakan fondasi utama yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan efektif serta psikomotor, sehingga pembelajaran yang efektif harus memperhatikan tiga ranah ini secara terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.